TV sih ampas lu buat main game seriusan. Gawat. Philips 438P1 ini ngebuka mata gua kalau monitor akan membantai TV di masa depan di segala kebutuhan. Dan mungkin dari kalian pernah bertanya, kenapa ya TV selalu lebih murah dan dapat inch yang lebih besar dibanding monitor? Dan gue yakin banyak juga dari kalian yang ngegunain TV layaknya monitor, dipakai dengan jarak yang deket. Saran gua, stop it man. Stop it. Berhentilah. Kalau lu masih sayang sama mata lu. Karena radiasi TV akan ngerusak mata lu dari jarak dekat. Dan perbedaan yang paling kelihatan antara keduanya tentunya di gaming. Gue udah bandingin monitor dan TV dengan tes input lag sederhana. Kita bisa lihat TV selalu ketinggalan sekitar 30 milisecond dari pengetesan gue. Dan pasti kalian ada yang bilang lagi, 30 milisecond kecil banget bang. Mana berasa sih? Iya benar, kecil banget kalau lu dalam 1 detik cuma ngelakuin 1 kali input. Dalam game kan nggak kayak gitu. Gue main Crash Bandicoot misalnya, di misi yang ada babi ngepetnya aja itu ya. Dalam 1 detik, gue bisa ngelakuin input 5 kali kira-kira lah. Total itu 150 milisecond hitungan kasarnya. Seakan-akan nih gue dibodohi dulu sama TV. Dan rusak mental lu seriusan kalau lu udah mati berkali-kali di Crash Bandicoot. Emosi sendiri pasti. Apalagi kalian mau main game-game kompetitif Call of Duty, PES, atau NBA gitu ya. Monitor adalah jawabannya. Selain input lag-nya lebih rendah, motion blur dari Philips ini juga ngebantai TV. Gua nggak nyangka ya, blur banget panel TV. Padahal sama-sama 60 Hz loh. Bahkan monitor Philips ini aja gue ngerasa masih kurang dengan 60 Hz-nya. Karena gue udah biasa rasain 144 Hz dan di atasnya. Dan kalau monitor-monitor Hz tinggi itu lu bandingin lagi sama TV nih. Tendang TV. Udah untuk kompetitif game itu big no banget dah TV. Sementara untuk speakernya gue ngerasa nggak ada yang terlalu spesial karena pas gue bandingin sama TV ya so-so aja lah ya. Kualitas speaker di monitor segede ini juga punya filosofi yang sama kayak TV. Untuk membuat satu ruangan menggelegar. That's it. Nggak ada yang terlalu spesial. Face yang dipakai di sini 20 x 20 cm, ini VESA TV dan kalau kalian perhatiin portnya, dia kasih kita total 5 input. Tapi ya port VGA kita cuekin ya, karena nggak bisa support 4K juga. Jadi total ada 4 input yang lu bisa pakai, itu digital semua dan 4-4-nya ini bisa lu jadiin PBP langsung di satu monitor ini. Dan langsung itu monitor otomatis ngebagi 4 inputnya. Jadi kayak lu berasa pakai 22 inch 4 biji tanpa bezel di tengahnya. Dan ingat, di monitor ini cukup punya satu kabel power yang pasti jauh lebih rapi dibanding lu pakai 4 monitor 22 inch. 4 kabel power dan 4 display kabel gitu. Di sini ya 4 display kabel tapi cuma 1 kabel power. Beda banget. Hal yang kurang di Philips ini ya paling nggak adanya HDR. Jadi agak mubazir fitur HDR kalau lu main pakai PS5. Tapi dengan panel glossy tetap warna yang dikeluarin ini sangat-sangat nikmat dibanding anti glare yang kebanyakan digunain TV. Termasuk Realme TV yang gua tes di sini. Dan tentunya yang paling nikmat gunain monitor ya lu mau gunain sampai jarak 60 cm juga. Atau 30 cm banget. Dari mata itu tetap aja enak di mata. Nggak cuma enak, aman buat lu dibanding lu pakai TV. Karena monitor memang dibuat untuk pakai deket. Gue coba tes panel Realme aja nih sekitar 10 menitan pakai Spider X. Mata gue udah super nggak nyaman ngeliat TV ini dari jarak deket karena radiasi. Super nyengat ke mata. Belum lagi tampilan teks di TV itu super hancur kalau lu lihat dari deket. Kayak pecah-pecah gimana gitu, padahal sama-sama 4K. Bukan karena dia 50 dan ini 43 ya, tapi memang teks aneh lah. Di TV tuh teks paling aneh deh. Di sisi lainnya, gue cukup impress sama kualitas panel TV zaman sekarang. Ternyata secara color gamut cukup oke. Dan di color akurasinya juga cukup oke di Realme TV karena punya maksimum yang lebih rendah dibandingin Philips. Tapi secara average masih dibantai sama Philips. Tapi setelah dikalibrasi, Philips jauh lebih akurat. Sedangkan di Realme TV aneh banget sih kualitasnya, jadi ngaco parah. Gimana gitu, gue nggak ngerti sih kenapa. Kayaknya ada perbedaan pengertian isi profile ya untuk TV. Secara brightness dan kontras kita bisa lihat kualitas Philips memang kualitas IPS panel dengan kontras 1000 lebih banding 1. Sedangkan Realme TV bisa punya kontras yang tinggi banget, mirip kayak kualitas panel VA di monitor ya. Tapi yang paling kelihatan sih white point keduanya ini memang kebiruan banget. Kerapian warna dan brightness di unit yang gue dapat ini hasilnya. Gue tes bleeding dan hasilnya di sini doang sih bagian bleedingnya ya. Sisa-sisa tuh kayak tipis-tipis nggak nyentuh sampai ke tengah. Dan ini cukup nice ya.
Walaupun ini nggak menggambarkan apa yang nanti terjadi sama unit yang kalian beli. Cuma ini gue mau nunjukin aja bahwa apapun monitornya selama dia masih pakai sistem backlight, ya pasti bisa bleeding. Kalau lu nggak mau bleeding, silakan beli OLED kalau lu sanggup. Dari infonya, Philips monitor ini bisa kalian dapetin nanti di harga 8 jutaan. Tentunya dengan garansi Philips 3 tahun full untuk panelnya. Untuk harga pastinya mungkin gue nemu di JD.com, jadi kalian bisa jadiin pertimbangan. Harganya di 8,8 juta dan ada juga di Amazon Australia. Gue nggak tahu itu Australian dollar atau USD. Jadi harganya di 6,9 juta atau 9,4 juta. Philips 43 ini menarik karena ini sebagai solusi buat kalian yang mau pakai 4 monitor 22 inch dalam satu paket. Apalagi sekarang monitor 22 inch lagi naik harga gila-gilaan, jadi harga 8 juta yang ditawarin di sini malah makin menarik. Nih, listnya gue kasih, dan kalau lu kali 4 harga-harga itu ya 8 juta juga. Dan kalau lu mau bikin monitor ini smart, gampang aja, beli aja Android box yang murah-murah, monitor ini akan langsung jadi smart. Dan sedikit catatan, konten Full HD pas lu full screen di monitor segede ini nggak akan jadi enak, kerasa pecah ya, karena logik aja. Konten Full HD lu mesti straight sampai segede 43 inch 4K, ya pasti jadi nggak terlalu enak untuk dilihat. Jadi ya nggak perlu lu full screen juga, lu taruh di 1/4 monitor di sini aja enough sebenarnya, udah cukup gede. Dan segmen monitor segede Philips ini juga sekalian nunjukin ke kita kalau TV nantinya akan punya fungsi cuma buat nonton doang. Karena fungsi buat lainnya akan kegeser dan orang pasti akan lebih pilih monitor ketimbang TV. Apalagi ketika monitor segede ini yang nanti pastinya akan lebih murah lagi. Gue nggak sabar sih menunggu hari itu di mana ini menjadi semakin terjangkau. Gue Elun dari JD, sampai jumpa dan top.